ini agendanya apa? Agendanya kartu. Tidak tahu lagi. Dina ukurannya berapa dina? 39. Sepatumu. Lalu gimana proses kreatifnya dalam menentukan kostum atau rias tiap tokohnya itu? Pertama-tama saya melihat karakter dulu, karakter masing-masing tokoh, terus kemudian postur tubuhnya. Dari sekian kostum yang saya dapat, saya paskan dengan karakter dan postur tubuh serta situasi dia di film ini bagaimana. Kemudian kita fitting, meskipun banyak yang tidak muat, tapi kita bisa switch gitu. Akhirnya sudah mencapai finish dan bisa dipakai saat syuting. Kenapa penonton harus nonton film Joko Songo ini menurut Mbak San? Ya karena saya sebagai orang Karanganyar aja tidak tahu apa itu Joko Songo, tentang cerita Joko Songo, dan ternyata kan ada monumennya. Jadi mungkin ini adalah saat yang tepat untuk memberi wawasan kepada masyarakat di Karanganyar, Kabupaten Karanganyar khususnya, tentang siapa Joko Songo yang sebenarnya itu adalah pejuang yang memang berada di Karanganyar. Dan itu mungkin hampir semua generasi muda itu tidak pernah tahu siapa itu Joko Songo. Saya dramatis loh, dramatis Madura sing. Oke, semuanya, semua pasukan. Baik. Kita edisi spesial 17-an tahun ini ngangkat tema kepahlawanan, judulnya Joko Songo. Itu menceritakan tentang perjuangan para pemuda di wilayah Matesih Karanganyar yang saat itu sedang ada agresi militer Belanda tahun 1949. Nah, mereka berjuang dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kok gedang ngono? Iki kan gur perantara ngono. Apa yo niki ngarep golek lulang iki yo. Mbok sing kira-kira dadi. Kenapa harus Joko Songo? Pertanyaannya itu karena itu pahlawan lokal yang tidak banyak orang tahu, tapi sebetulnya perjuangannya cukup menarik untuk diangkat di permukaan kembali. Dan perjuangan mereka itu tidak hanya perjuangan secara militer, tidak hanya perjuangan angkat senjata, tapi saya lebih memotret ke konflik personalnya, konflik personal para Joko Songo ini. Pertentangan terberatnya itu ternyata pertentangan batinnya. Bagaimana dia menghadapi keluarganya, dia menghadapi orang-orang di sekitarnya dengan berbagai latar belakang kehidupan mereka sendiri. Enak sing yatim piatu, ada yang mendapat pertentangan dari orang tuanya sendiri, bahkan ada yang melawan ketakutannya sendiri.
Jadi karakternya memang anak muda yang belum tahu banyak tentang perjuangan, tapi mereka mencoba untuk memberi sesuatu kepada tanah air mereka. Betul ya? Kita sedang Hari pertama ya? Gimana? Semangat? Oke, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan melakukan syuting D1 film Joko Songo. Jadi kombinasi G. Jadi ceritanya di peristiwa itu ada 21 orang yang jadi korban. Dan di antaranya ke-9 di antaranya adalah diduga masih berjaka, belum menikah seperti itu. Nah, dalam proses menuliskan naskah memang sangat cukup sulit juga untuk mencari datanya karena memang tidak ada data-data sejarah yang menuliskan tentang Joko Songo seperti itu. Cuma ada beberapa cerita tulisan yang itu berasal dari folklore, dari cerita masyarakat yang akhirnya dirangkum, akhirnya menjadi kisah yang diyakini sampai saat ini. Roll. Set. Action. Tantangannya lumayan berat, terutama soal medan. Lokasinya kita memang mendapat lokasi yang cenderung ekstrim ya. Di atas perbukitan Tangmangu itu secara cuaca sangat dingin sekali, sangat dingin, dan medannya susah lah untuk dijangkau. Tapi ya itulah keasikannya. Kemudian akan ada adegan-adegan yang menantang juga, banyak sekali adegan yang menantang. Adegan pertempuran, adegan romantisme. Aku loro. Aduh, Mas Dinar, ini kita berarti udah mau masuki jam berapa dan ini akan shoot scene apa? Shoot scene pertempuran perang. Ya. Kira-kira menariknya apa nih? Intinya akan merasakan Teror. teror dan merasakan para Joko Songo ini dikepung sama Belanda. Yo. Tunggu. Nah, ini adalah korban dari Belanda. Oh, ternyata dia yang pukulin, guys. Lur kita lur. Ini mekamnya mantep. Lur. Soto toh, Gus. Soto mati toh, kowe ro. Ya. Ya, kowe ketembak. Gus. Kowe ambuke alon-alon, ambuke madhep rono. Iku semender gini. Ya terus, tahan sih. Sampai gue mati. Ini. Pertama nanti kamera dari sana. Sing urip kan iki. Sing urip kan negara iki. Kalian wis mati kabeh. Urip rumah. Tampakkan lukane, Boy. Terus kamera kan dari sana. Jadi nanti ada letupan. Tas. Kamera kan. Nah, sing sik urip iki. Musuhe nang kono. Jadi cuma pendekatan secara personal aja soal treatment itu, menuju ke karakter Joko Songo itu. Kemudian
ada penceritaan juga. Jadi Joko Songo itu mayoritas memang anak-anak yang pemberani, bisa dikatakan iki penguasa galine desa. Galine desa tapi yang punya motivasi positif, menggunakan keberaniannya untuk hal yang positif. Selain dan Joko Songo itu kan tergabung dalam tentara pelajar dulu. Jadi moto hidupnya juga berjuang dan belajar. Mereka Joko Songo ini tidak hanya action angkat senjata, tapi ada peristiwa belajar juga di film itu. Nah, ini adalah prosesnya bikin efek ledakan. Das. Mati. Ini kene to sing. Ade mlaku ning kono. Ayo. Wes kompra berkas tolak kurte bareng istri. Mau ngeluruk ke tinggi. Gimana Mas Salim? Day pertama. Kemudian ada satu momen juga, salah satu tokoh itu yang harus berendam di atas di dalam telaga itu dalam kondisi suhu 10 derajat malam hari, dan mereka dia mampu melakukan itu yang sangat ekstrim menurut saya. Halo. Ya, ini kenapa kok kelihatan susah banget? Karena harus nancep, pohonnya tuh keras, jadi mental. Nah, pisaunya mental tuh apa ya? Nggak masuk. Iya, nggak masuk. Nggak masuk, nggak menusuk. Nah, nggak menusuk. Kurang dalam aja. Ya, ada solusi apa tuh dari teman-teman? Ganti pakai apa? Styrofoam. Oh, styrofoam. Mantep. Yuk. Apa Mas? Luwe. Kakak. Kayak suara. Bagus. Bentuk Kan ujung sikil lho ki pisan, Bung. Keri cak. kono apa lho? Dialog iki nang basa Londo ndak. Oh, betul. Apa ya? Dia Piye coba tak iki? dia menyebut merah putih dan say it root with and down. Kuwi berarti kuwi berarti sing ngekeki keterangan sing pas aku delik ning Buri Watu. Dudungnya apa, Be? Komandan dapur. Komandan dapur, spesialis racik. Jadi mempersiapkan logistik kepada para pejuang. Selalu Baret biru. tim support baret biru. Sesuai tendanya. Kantin tenda biru di pertempuran Joko Songo. Keren. Terus Ngincim. Yang orang tentara Republik sing kita nanti. Jurnal Polo Putih. 10 derajat Al Sumarjo.
Gimana nih malam-malam? Dingin. Tantangan malam ini apa nih? Kalau dari segi apa? Lampu, listrik, terus udah Sama harus cepet aja. yes, semangat. Oke, siap. Ya ini Gusta sebagai suluh ada scene malam di Telaga. Gimana Gus? Ini posisinya itu lokasi syuting ada di puncak gitu. Jam 9 malam. Otomatis dingin. Lepas baju. Nyelem. Dari es batu. Kesini dong Gus. Kamera set. Action. Aduh, piye to, Jojo? Biru lho tambahno sebutan biru. Lampu biru. Abang. Teh. Pain, datang susul tentara Belanda. Apa? Minum apa? Betul. Ini set up dong. Ambilkan. Ternyata itu syuting itu tidak bisa dibayangkan sulitnya kayak apa. Aku dhewe nganti ra mudeng. Leren lan orane aku ra mudeng. Gimana tantangan? Tantangannya menegangkan sih. Jadi apa nih? Jadi Supriyadi. Orang Supriyadi. Goks. Keren. Separatike. Iki biasanya apa-apa lho? Sambung kita. Besok masih Oh iya oke. 15 sin. Lu. Lu besok harus lihat juga ya. Gua besok masih sin 15 sin. Kang, engko nek ana patroli, geguritanmu kaya sing wingi wae yo. Sendiko. Jo, ora celelekan sik to. Terus nih Kang, tapi suarane rasa banter-banter dhisik. Engko nek patroli ini wis cedak wae, suaramu serokne yo. Kamera. Mana pandang kene, Bang? Cara pandang kene. Dimulai fokus ya. Ojo kesusu kok. Obah sithik-sithik keganggu mripate. Ya, obah anu. Nah. Tak durunge iki. Nah, ngono sik. Siap to? Yo, stop sithik. Ya. Oke, siap. Nah. Nih Mas siapa ini? Mas Raka sebagai Special efek divisi perasapan. Oke. Seru ya? Seru. Tantangan. Sering jeblok. Ini mboten nembang.
Gimana Bu? Apa ya? Sedih ya? Sedih banget. Sedih. Menangis guys. Jadi dia pendalaman karakternya oke banget. Susah. Pengendali suara. Jadi saya memastikan apa-apa saja yang diucapkan oleh seorang akan terekam dengan baik ya nanti. Basa Jawane pangrenggo swara.